Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, berjumpa lagi di kanal YouTube Teman Ngerjain Soal. Di dalam video ini saya akan membersamai teman-teman untuk mengerjakan contoh soal Keswa atau kesehatan jiwa Polri plus dengan kunci jawabannya, tentunya dengan tips cara menjawabnya gitu ya. Nah, sebelum kita latihan soal, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu tes Keswa. Jadi, tes Keswa itu adalah tes kesehatan jiwa yang disingkat menjadi Keswa. Tujuannya untuk mengukur kondisi mental dan kepribadian calon anggota Polri ya. Jadi ini teman-teman yang mau mendaftar di sebagai anggota Polisi Republik Indonesia, salah satu tesnya ini ya, tes kesehatan jiwa. Nah, biasanya dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan. Kemudian tujuan lengkapnya apa gitu ya? Ada beberapa poin. Yang pertama adalah untuk mengetahui kondisi psikologis gitu ya. Untuk mengetahui kondisi psikologis calon anggotanya. Kemudian untuk mendeteksi gangguan mental ya, mendeteksi gangguan mental atau emosional. Kemudian menjaring individu yang berpotensi membahayakan diri atau orang lain. Kemudian juga menyiapkan kesiapan mental dalam menjalani pendidikan dan tugas sebagai anggota Polri gitu ya. Karena tugas menjadi seorang anggota polisi itu adalah tugas yang sangat mulia dan juga sangat berat, sehingga perlu diketahui dari awal seperti apa kondisi kejiwaan dari calon anggota Polri gitu ya. Nah, kemudian untuk format dan durasi tes Keswa sendiri, di sini yang pertama adalah berbentuk pernyataan teman-teman ya, yang sederhana. Kemudian nanti teman-teman hanya mempunyai tugas menjawab pernyataan sederhana tadi dengan dua opsi, yakni ya atau tidak. Kemudian ya kira-kira total soalnya ada di 567 soal, ratusan teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus cermat karena waktunya yang diberikan juga sangat terbatas teman-teman, hanya 120 menit atau 2 jam gitu ya untuk mengerjakannya. Nah, untuk materi-materi pertanyaannya ini berkaitan dengan emosi seseorang, kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, dan cara berpikir calon pesertanya teman-teman gitu ya, untuk format dan durasinya. Lalu nah ini ada contoh soal ya teman-teman ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, berisi terkait pernyataan-pernyataan sederhana. Nah, di sini ada 5 soal ya yang saya berikan contohnya. Nah, yang pertama adalah aku benci dengan orang-orang di sekitarku. Nah, ini kalian sesuaikan aja dengan kondisi kalian sehari-hari gitu ya. Karena nanti tes ini itu kan tujuannya tadi untuk mengukur tes kesehatan mental kita gitu. Tes kesehatan jiwa kita juga. Nah, ini aku benci dengan orang-orang di sekitarku. Tidak gitu ya. Ini contoh jawabannya. Aku sering menangis. Menangis pernah, tapi kalau sering tidak gitu ya. Aku merasa sukar berkonsentrasi, eh, bisa juga gitu ya. Aku ingin menyakiti orang lain, tidak. Aku mudah tersinggung, tidak gitu ya. Nah, ini kondisinya bisa juga berbeda ya, tergantung dengan kondisi teman-teman semuanya. Kemudian, nah ini teman-teman, tips menjawab soal tes Keswa ini ya. Yang pertama, di dalam tes Keswa ini tidak ada jawaban benar salah gitu ya. Sekali lagi, sesuaikan dengan kondisi kalian. Gitu ya. Di sini poin yang pertama adalah jawab dengan jujur dan konsisten teman-teman. Jadi karena nanti salah satu penilaian dalam tes Keswa ini adalah konsistensi. Dari sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, antara satu dengan yang lainnya itu akan saling berkaitan dan memiliki eh, kesamaan gitu ya. Kalau jawaban kita dalam kondisi sebuah pernyataan yang mirip-mirip tidak konsisten, nah itu nanti akan menjadi sebuah penilaian yang tidak baik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jangan terlalu lama teman-teman di dalam satu soal. Kenapa? Karena
kalau kita terlalu lama, waktu kita kan mengerjakannya juga terbatas ya. Tadi di awal saya infokan yaitu 120 menit. Kemudian fokus dan jangan panik teman-teman. Kenapa? Kalau kalian panik itu membuat kalian tidak bisa berkonsentrasi, kalian akan kehilangan momen kalian dalam mengerjakan tes kesewa ini dan akan berujung pada penilaian diri kalian gitu ya. Nah ini yang berikutnya adalah tipsnya, kondisi fisik dan mental harus prima. Caranya bagaimana? Tentunya sebelum kalian melaksanakan tes Keswa ini, kalian harus mempersiapkan diri kalian gitu ya. Contohnya tidak tidur terlalu malam, tidak sering bergadang gitu ya, makan makanan yang bergizi yang cukup, kemudian tidur minimal 8 jam dan lain sebagainya, sehingga nanti fisik dan juga mental kalian saat mengerjakan tes Keswa ini bisa terjaga dan dalam kondisi yang prima. Kemudian ini ya saya katakan tadi, jangan menjawab asal-asalan teman-teman, atau hindari menjawab asal-asalan gitu ya, atau berpura-pura sempurna, karena akan terlihat bahwa kalian inkonsistensi gitu ya, tidak bisa menjaga ritme lah ya, ritme, atau kalian seolah-olah mengada-ngada daripada dalam menjawab soalnya gitu. Kemudian nah ini teman-teman, hal-hal yang perlu kalian perhatikan saat kalian mengerjakan tes Keswa atau mengikuti tes Keswa ini. Yang pertama adalah soal itu bisa berbeda ya teman-teman ya, dari contoh yang beredar di internet, di YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Jadi jadikan itu sebagai latihan soal saja, tidak kalian hafalkan jawabannya gitu ya, karena sekali lagi tes Keswa ini melihat kepribadian diri kalian gitu. Tidak ada jawaban yang pasti benar. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan yang kedua gitu ya. Tapi jawabannya harus menggambarkan pribadi yang sehat dan stabil teman-teman. Gitu ya. Jadi perhatikan 2 poin di awal tadi. Kemudian konsisten, sekali lagi teman-teman harus konsisten. Karena sistem dalam tes Keswa ini bisa mendeteksi ketidaksesuaian pola jawaban kalian teman-teman. Ya, sekali lagi kalian harus konsisten. Dan jangan ini ya, jangan membaca berulang, dan harus memberikan jawaban secara cepat dan mantap. Kalau bisa jangan ada yang terlewat dan jangan ragu. Karena pilihannya hanya 2 tadi ya, iya dan tidak. Sehingga kalian sebisa mungkin jangan ada yang dilewati, jawab aja sampai akhir. Usahakan semua soal dalam tes Keswa ini terjawab dengan baik gitu ya. Nah, terakhir kesimpulan daripada tips ini adalah yakni tes Keswa bukan untuk menjatuhkan kita, menganggap bahwa mental kita tidak baik, mental kita buruk dan sebagainya, tetapi sekali lagi untuk memastikan bahwa calon anggota Polri-nya ini siap teman-teman secara mental. Karena kesiapan fisik dan juga mental menjadi poin penting. Sering-seringlah latihan, sering-sering refleksi diri, dan ketenangan adalah kunci sukses tes ini. Oke teman-teman, berikutnya kita akan lanjut untuk mengerjakan latihan soalnya. Berikut adalah contoh soal Keswa Kesehatan Jiwa Polri. Mari kita kerjakan bersama-sama teman-teman. Aku benci dengan orang-orang di sekitarku. Saya jawab tidak gitu ya. Saya suka merajuk, tidak juga. Saya sering menangis, tidak. Ada kalanya aku dirasuki roh jahat, juga tidak. Prinsipku adalah berusaha membalas orang yang berbuat salah padaku. Saya bukan seorang yang pendendam. Aku suka muntah-muntah ketika aku bekerja keras. Tidak juga. Banyak orang yang mengerti diriku, boleh. Aku ingin menjadi seorang penyanyi karena saya suka bernyanyi, boleh. Aku rasa lebih baik tutup mulut bila dalam kesulitan, tidak juga gitu ya. Tidak. Kemudian aku lebih suka curhat dibanding memendam.
Boleh. Aku suka kesurupan? Tidak. Aku merupakan seorang yang sangat pendendam? Tidak. Nah, ini tadi ada kaitannya dengan nomor 5 tadi ya teman-teman ya. Prinsipku adalah berusaha membalas orang, dan sini juga ada seorang pendendam. Ini kan ada kaitannya gitu ya. Kalau jawaban kita tidak sama, nanti kita dianggap tidak konsisten gitu. Aku pernah ingin sekali lari dari rumah? Tidak. Ada waktu-waktu tertentu aku tertawa dan menangis tanpa dapat kuasai? Tidak juga. Aku terganggu oleh serangan rasa mual dan muntah-muntah? Tidak juga. Aku merasa tak seorang pun yang mengerti akan diriku? Tidak juga ya. Aku memiliki penyakit mah yang suka mengganggu aktivitas kerjaku? Tidak. Aku suka mencaci maki? Tidak. Aku suka majalah fashion? Tidak juga. Aku tidak nafsu makan? Tidak. Nah, untuk soal berikutnya, aku terbangun tidak nyaman setiap hari? Kalau sesekali pernah lah ya, tapi kalau setiap hari tidak. Aku tidak menyukai pekerjaan perpustakaan? Tidak. Aku tidak mudah terbangun oleh berisik? Iya. Aku tidak senang membaca berita kejahatan di surat kabar? Iya. Tidaklah. Kakiku suka kaku? Tidak juga. Aku menjalani hari-hariku penuh dengan keceriaan? Aku bekerja penuh dedikasi? Aku sering makan sampai memenuhi tenggorokanku? Tidak juga. Aku suka mengartikan sebuah mimpi yang aku alami? Enggak juga ya. Aku suka menakuti orang dengan cerita horor? Wah, tidak ya. Aku sering mengeluh dalam bekerja? Tidak. Aku sering diare? Enggak. Berpikir buruk adalah diriku? Tidak. Hidup harus dijalani dengan ikhlas? Iya. Ibu adalah penyemangat hidupku. Ayahku adalah seorang pekerja keras. Aku sering menghubungi kontak yang tertera di pasar lowongan kerja ketika aku akan melamar kerja. Boleh untuk memastikan ya. Aku bangun dengan rasa nyaman hampir setiap hari. Nafsu makanku baik. Aku merasa sukar untuk memusatkan perhatian pada suatu pekerjaan. Iya. Nah, itu tadi adalah 40 contoh soal teman-teman ya, yang bisa saya berikan kepada kalian. Untuk soal-soal yang lainnya, saya harap kalian bisa secara mandiri, atau di kesempatan yang lainnya akan saya coba untuk memberikan pernyataan-pernyataan sederhana berkaitan dengan tes casual yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut adalah contoh soal Keswa Kesehatan Jiwa Polri. Mari kita kerjakan bersama-sama teman-teman. Aku benci dengan orang-orang di sekitarku. Saya jawab tidak gitu ya. Saya suka merajuk? Tidak juga. Saya sering menangis? Tidak. Ada kalanya aku dirasuki roh jahat? Juga tidak. Prinsipku adalah berusaha membalas orang yang berbuat salah padaku. Saya bukan seorang yang pendendam. Aku suka muntah-muntah ketika aku bekerja keras? Tidak juga. Banyak orang yang mengerti diriku? Boleh. Aku ingin menjadi seorang penyanyi karena saya suka bernyanyi? Boleh. Aku rasa lebih baik tutup mulut bila dalam kesulitan? Tidak juga gitu ya. Tidak. Kemudian aku lebih suka curhat dibanding memendam? Boleh. Aku suka kesurupan? Tidak. Aku merupakan seorang yang sangat pendendam? Tidak. Nah, ini tadi ada kaitannya dengan nomor 5 tadi ya teman-teman ya. Prinsipku adalah berusaha membalas orang, dan sini juga ada seorang pendendam. Ini kan ada kaitannya gitu ya. Kalau jawaban kita tidak sama, nanti kita dianggap tidak konsisten gitu. Aku pernah ingin sekali lari dari rumah? Tidak. Ada waktu-waktu tertentu aku tertawa dan menangis tanpa dapat kuasai? Tidak juga. Aku terganggu oleh serangan rasa mual dan muntah-muntah? Tidak juga. Aku merasa tak seorang pun yang mengerti akan diriku? Tidak juga ya. Aku memiliki penyakit mah yang suka mengganggu aktivitas kerjaku? Tidak. Aku suka mencaci maki? Tidak.
Aku suka majalah fashion, tidak juga. Aku tidak nafsu makan, tidak. Nah, untuk soal berikutnya, aku terbangun tidak nyaman setiap hari. Kalau sesekali pernah lah ya, tapi kalau setiap hari tidak. Aku tidak menyukai pekerjaan perpustakaan, tidak. Aku tidak mudah terbangun oleh berisik, iya. Aku tidak senang membaca berita kejahatan surat kabar, iya, tidaklah. Kakiku suka kaku, tidak juga. Aku menjalani hari-hariku penuh dengan keceriaan. Aku bekerja penuh dedikasi. Aku sering makan sampai memenuhi tenggorokanku, tidak juga. Aku suka mengartikan sebuah mimpi yang aku alami, enggak juga ya. Aku suka menakuti orang dengan cerita horor, wah tidak ya. Aku sering mengeluh dalam bekerja, tidak. Aku sering diare, enggak. Berpikir buruk adalah diriku, tidak. Hidup harus dijalani dengan ikhlas, iya. Ibu adalah penyemangat hidupku. Ayahku adalah seorang pekerja keras. Aku sering menghubungi kontak yang tertera di pasar lowongan kerja ketika aku akan melamar kerja. Boleh untuk memastikan ya, aku bangun dengan rasa nyaman hampir setiap hari. Nafsu makanku baik. Aku merasa sukar untuk memusatkan perhatian pada suatu pekerjaan. Ya. Nah, itu tadi adalah 40 contoh soal teman-teman ya, yang bisa saya berikan kepada kalian. Untuk soal-soal yang lainnya, saya harap kalian bisa secara mandiri atau di kesempatan yang lainnya akan saya coba untuk memberikan pernyataan-pernyataan sederhana berkaitan dengan tes keswa yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya. Berjumpa lagi di kanal YouTube Teman Ngerjain Soal. Di dalam video ini saya akan membersamai teman-teman untuk mengerjakan contoh soal keswa atau kesehatan jiwa Polri plus dengan kunci jawabannya, tentunya dengan tips cara menjawabnya gitu ya. Nah, sebelum kita latihan soal, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu tes keswa. Jadi tes keswa itu adalah tes kesehatan jiwa yang disingkat menjadi keswa. Tujuannya untuk mengukur kondisi mental dan kepribadian calon anggota Polri ya. Jadi ini teman-teman yang mau mendaftar di sebagai anggota Polisi Republik Indonesia, salah satu tesnya ini ya, tes kesehatan jiwa. Nah, biasanya dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan. Kemudian tujuan lengkapnya apa gitu ya? Ada beberapa poin. Yang pertama adalah untuk mengetahui kondisi psikologis gitu ya. Untuk mengetahui kondisi psikologis calon anggotanya. Kemudian untuk mendeteksi gangguan mental ya. Mendeteksi gangguan mental atau emosional. Kemudian menjaring individu yang berpotensi membahayakan diri atau orang lain. Kemudian juga menyiapkan kesiapan mental dalam menjalani pendidikan dan tugas sebagai anggota Polri gitu ya. Karena tugas menjadi seorang anggota polisi itu adalah tugas yang sangat mulia dan juga sangat berat, sehingga perlu diketahui dari awal seperti apa kondisi kejiwaan dari calon anggota Polri gitu ya. Nah, kemudian untuk format dan durasi tes keswa sendiri, di sini yang pertama adalah berbentuk pernyataan teman-teman ya, yang sederhana. Kemudian nanti teman-teman hanya mempunyai tugas menjawab pernyataan sederhana tadi dengan dua opsi, yakni ya atau tidak. Kemudian ya kira-kira total soalnya ada di 567 soal, ratusan teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus cermat karena waktu
waktunya yang diberikan juga sangat terbatas teman-teman, hanya 120 menit atau 2 jam gitu ya untuk mengerjakannya. Nah, untuk materi-materi pertanyaannya ini berkaitan dengan emosi seseorang, kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, dan cara berpikir calon pesertanya teman-teman gitu ya, untuk format dan durasinya. Lalu nah ini ada contoh soal ya teman-teman ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, berisi terkait pernyataan-pernyataan sederhana. Nah, di sini ada 5 soal ya yang saya berikan contohnya. Nah, yang pertama adalah aku benci dengan orang-orang di sekitarku. Nah, ini kalian sesuaikan aja dengan kondisi kalian sehari-hari gitu ya. Karena nanti tes ini itu kan tujuannya tadi untuk mengukur tes kesehatan mental kita gitu. Tes kesehatan jiwa kita juga. Nah, ini aku benci dengan orang-orang di sekitarku. Tidak gitu ya. Ini contoh jawabannya. Aku sering menangis. Menangis pernah, tapi kalau sering tidak gitu ya. Aku merasa sukar berkonsentrasi, eh, bisa juga gitu ya. Aku ingin menyakiti orang lain, tidak. Aku mudah tersinggung, tidak gitu ya. Nah, ini kondisinya bisa juga berbeda ya, tergantung dengan kondisi teman-teman semuanya. Kemudian, nah ini teman-teman, tips menjawab soal tes Keswa ini ya. Yang pertama, di dalam tes Keswa ini tidak ada jawaban benar salah gitu ya. Sekali lagi, sesuaikan dengan kondisi kalian. Gitu ya. Di sini poin yang pertama adalah jawab dengan jujur dan konsisten teman-teman. Jadi karena nanti salah satu penilaian dalam tes Keswa ini adalah konsistensi. Dari sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, antara satu dengan yang lainnya itu akan saling berkaitan dan memiliki eh, kesamaan gitu ya. Kalau jawaban kita dalam kondisi sebuah pernyataan yang mirip-mirip tidak konsisten, nah itu nanti akan menjadi sebuah penilaian yang tidak baik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jangan terlalu lama teman-teman di dalam satu soal. Kenapa? Karena kalau kita terlalu lama, waktu kita kan mengerjakannya juga terbatas ya. Tadi di awal saya infokan yaitu 120 menit. Kemudian fokus dan jangan panik teman-teman. Kenapa? Kalau kalian panik itu membuat kalian tidak bisa berkonsentrasi, kalian akan kehilangan momen kalian dalam mengerjakan tes kesewa ini dan akan berujung pada penilaian diri kalian gitu ya. Nah ini yang berikutnya adalah tipsnya, kondisi fisik dan mental harus prima. Caranya bagaimana? Tentunya sebelum kalian melaksanakan tes Keswa ini, kalian harus mempersiapkan diri kalian gitu ya. Contohnya tidak tidur terlalu malam, tidak sering bergadang gitu ya, makan makanan yang bergizi yang cukup, kemudian tidur minimal 8 jam dan lain sebagainya, sehingga nanti fisik dan juga mental kalian saat mengerjakan tes Keswa ini bisa terjaga dan dalam kondisi yang prima. Kemudian ini ya saya katakan tadi, jangan menjawab asal-asalan teman-teman, atau hindari menjawab asal-asalan gitu ya, atau berpura-pura sempurna, karena akan terlihat bahwa kalian inkonsistensi gitu ya, tidak bisa menjaga ritme lah ya, ritme, atau kalian seolah-olah mengada-ngada daripada dalam menjawab soalnya gitu. Kemudian, nah ini teman-teman, hal-hal yang perlu kalian perhatikan saat kalian mengerjakan tes Keswa atau mengikuti tes Keswa ini. Yang pertama adalah soal itu bisa berbeda ya teman-teman ya, dari contoh yang beredar di internet, di YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Jadi jadikan itu sebagai latihan soal saja, tidak kalian hafalkan jawabannya gitu ya, karena sekali lagi tes Keswa ini melihat kepribadian diri kalian gitu. Tidak ada jawaban yang pasti benar. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan yang kedua gitu ya. Tapi jawabannya harus menggambarkan pribadi yang sehat dan stabil teman-teman. Gitu ya. Jadi perhatikan 2 poin di awal tadi. Kemudian konsisten, sekali lagi teman-teman harus konsisten.
Karena sistem dalam tes Case-Wise ini bisa mendeteksi ketidaksesuaian pola jawaban kalian, teman-teman. Ya, sekali lagi kalian harus konsisten. Dan jangan membaca berulang dan harus memberikan jawaban secara cepat dan mantap. Kalau bisa jangan ada yang terlewat dan jangan ragu. Karena pilihannya hanya dua tadi ya dan tidak. Sehingga kalian sebisa mungkin jangan ada yang dilewati, jawab aja sampai akhir. Usahakan semua soal dalam tes Case-Wise ini terjawab dengan baik gitu ya. Nah, terakhir kesimpulan daripada tips ini adalah yakni tes Case-Wise bukan untuk menjatuhkan kita, menganggap bahwa mental kita tidak baik, mental kita buruk dan sebagainya, tetapi sekali lagi untuk memastikan bahwa calon anggota Polri-nya ini siap, teman-teman, secara mental. Karena kesiapan fisik dan juga mental menjadi poin penting. Sering-seringlah latihan, sering-sering refleksi diri, dan ketenangan adalah kunci sukses tes ini. Oke teman-teman, berikutnya kita akan lanjut untuk mengerjakan latihan soalnya.